Bila dilihat dari film-film industri Hollywood, kerap kali kita disuguhkan film pertempuran tentang kemenangan besar militer Amerika Serikat terhadap negara Vietnam. Salah satu film yang boleh jadi tertancap kuat dalam ingatan kita, adalah yang berjudul Rambo. Film yang dibintangi Sylvester Stallone itu seolah menegaskan kedikjayaan Amerika terhadap Vietnam. Padahal fakta sebenarnya, pasukan militer Amerika Serikatlah yang kalah dalam peperangan yang lebih dikenal dengan nama Perang Vietnam tersebut. Perang Vietnam adalah konflik panjang yang memecah belah antara pemerintah komunis Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan dan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Konflik tersebut diperparah oleh Perang Dingin yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dikutip dari laman History.com, lebih dari 3 juta orang tewas dalam Perang Vietnam, dan lebih dari separuh yang tewas adalah warga sipil Vietnam. Oposisi terhadap perang di Amerika Serikat memecah belah orang Amerika, bahkan setelah Presiden Richard Nixon memerintahkan penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 1973. Iya, sekitar 48 tahun lalu, pasukan tempur Amerika yang tersisa ditarik keluar dari Vietnam, untuk mengakhiri keterlibatan langsung militer Amerika Serikat dalam perang. Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, 2 bulan sebelumnya di Paris, perwakilan Amerika Serikat, Vietnam Utara dan Selatan, serta Vietcong menandatangani perjanjian tersebut, yang dirancang untuk memungkinkan Amerika menarik pasukannya dari perang. Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada tahun 1961, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy mengirim pasukan besar personel militer pertama ke Vietnam, dengan maksud mendukung rezim otokratis Vietnam Selatan untuk melawan Komunis Utara. 3 tahun kemudian, dengan runtuhnya pemerintah Vietnam Selatan, Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan serangan bom terbatas di Vietnam Utara, dan Kongres mengizinkan penggunaan pasukan Amerika Serikat. Pada tahun 1965, serangan Vietnam Utara membuat Presiden Johnson memiliki 2 pilihan, meningkatkan keterlibatan Amerika atau menarik diri. Johnson memilih opsi yang pertama, dan jumlah pasukan segera melonjak menjadi lebih dari 300.000. Ketika Angkatan Udara Amerika Serikat memulai kampanye pemboman terbesar dalam sejarah, selama beberapa tahun berikutnya, lama perang, tingginya jumlah korban Amerika, dan besarnya keterlibatan dalam kejahatan perang, seperti pembantaian di My Lai, mengubah banyak pemikiran orang di Amerika Serikat dan menentang Perang Vietnam. Serangan Tet Komunis tahun 1968 menghancurkan harapan Amerika akan segera berakhirnya konflik dan memicu penentangan terhadap perang. Sebagai tanggapan, Johnson mengumumkan pada Maret tahun 1968 bahwa dia tidak akan mencari pemilihan kembali, dengan alasan bertanggung jawab menciptakan divisi nasional dalam kondisi yang berbahaya di Vietnam. Dia juga mengizinkan dimulainya pembicaraan damai. Pada musim semi tahun 1969, ketika protes terhadap perang meningkat di Amerika Serikat, kekuatan pasukan AS di negara yang dilanda perang mencapai puncaknya dengan menerjunkan hampir 550.000 orang. Richard Nixon, Presiden AS yang baru, memulai penarikan pasukan AS dan upaya Vietnamisasi perang tahun itu. Tetapi dia tetap mengintensifkan pemboman. Penarikan pasukan AS dalam jumlah besar berlanjut pada awal 1970-an. Ketika Presiden Nixon memperluas operasi udara dan darat ke Kamboja dan Laos, dalam upaya memblokir rute pasokan musuh di sepanjang perbatasan Vietnam. Perluasan perang ini hanya mencapai sedikit hasil positif, menyebabkan gelombang protes baru di Amerika Serikat dan di tempat lain. Akhirnya, pada Januari tahun 1973, perwakilan Amerika Serikat, Vietnam Utara dan Selatan, serta Vietcong menandatangani perjanjian damai di Paris, yang mengakhiri keterlibatan langsung militer AS dalam Perang Vietnam. Ketentuan utamanya termasuk gencatan senjata di seluruh Vietnam, penarikan pasukan AS, pembebasan tawanan perang, dan penyatuan kembali Vietnam Utara dan Selatan melalui cara-cara damai. Pemerintah Vietnam Selatan akan tetap di tempat sampai pemilihan baru diadakan,
dan pasukan Vietnam Utara di selatan tidak akan maju lebih jauh atau diperkuat. Namun kenyataannya, perjanjian itu tidak lebih dari isyarat penyelamatan muka oleh pemerintah AS. Bahkan sebelum pasukan Amerika terakhir berangkat pada tanggal 29 Maret komunis melanggar gencatan senjata, dan pada awal 1974 perang skala penuh dimulai. Pada akhir tahun 1974, otoritas Vietnam Selatan melaporkan bahwa 80.000 tentara dan warga sipil mereka telah tewas dalam pertempuran selama tahun itu, menjadikannya peristiwa yang paling mahal dalam Perang Vietnam. Pada tanggal 30 April tahun 1975, beberapa orang Amerika terakhir yang masih berada di Vietnam Selatan diterbangkan ke luar negeri saat Saigon jatuh ke tangan pasukan komunis. Kolonel Vietnam Utara Bui Tin, yang menerima penyerahan Vietnam Selatan di kemudian hari, berkomentar, "Anda tidak perlu takut, antara orang Vietnam tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Hanya Amerika yang telah dikalahkan. Salam."